Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Ruwaidan Jayid. Di sini saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 5 tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh dosen saya yang bernama Ibu Sinta Rosalina. Saya di sini sebagai pengisi materi. Jadi dalam materi kali ini ada frasa, klausa, kalimat, dan kalimat efektif. Selanjutnya materi yang pertama akan dijelaskan oleh sahabati Nena Nurhikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nena Nurhikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang frasa. Pengertian frasa. Frasa adalah satuan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang diperuntukkan satu fungsi kalimat. Frasa tidak bisa membuat kalimat sempurna karena tidak memiliki predikat. Frasa juga memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, frasa terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua, frasa memanggil fungsi gramatika pada kalimat. Yang ketiga, frasa memiliki satu makna gramatikal. Yang keempat, frasa bersifat non-predikatif. Frasa juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada frasa berdasarkan persamaan distribusi dengan unsurnya, yang terdiri dari frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang kedudukannya sejajar. Nah, yang kedua ada frasa ekosentris. Frasa ekosentris adalah frasa yang tidak memiliki persamaan kedudukan. Terus jenis yang kedua ada frasa berdasarkan kategori kata dengan unsur pusatnya, yang terdiri dari satu, frasa nomina. Frasa nomina adalah frasa yang memiliki pusat kata dengan terdiri dari nomina. Yang kedua, ada frasa verba. Frasa verba adalah frasa yang terdiri dari kata verba dan ditandai pada afiks verba. Yang kelima ada frasa preposisi. Frasa preposisi ditandai dengan keberadaan preposisi atau kata depan yang digunakan petunjuk atau indikator dan diambil dengan kata atau kelompok kata yang bukan klausa. Yang keenam ada frasa konjungsi. Frasa konjungsi ditandai dengan konjungsi atau kata penghubung. Yang ketiga ada frasa adjektiva. Frasa adjektiva adalah frasa yang memiliki pusat kata dan tidak mengandung kata adjektiva. Yang keempat ada frasa numeralia. Frasa numeralia adalah frasa yang memiliki pusat kata terdiri dari numeralia atau kata yang menyatakan bilangan. Jenis frasa yang ketiga adalah frasa berdasarkan kedudukan, yang terdiri dari satu, frasa setara. Yang kedua, frasa setara bertingkat. Keempat, ada frasa berdasarkan makna yang dikandung, yang terdiri dari satu, frasa biasa. Frasa biasa adalah frasa yang pembentukannya terdiri dari makna denotasi atau makna sebenarnya. Yang kedua ada frasa idiomatik, yaitu kebalikan dari frasa biasa. Yang ketiga ada frasa ambigu, yaitu frasa yang memiliki makna lebih dari satu. Sekian. Perkenalkan, nama saya Revi. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang klausa. Yang pertama, A. Pengertian klausa. Klausa ialah satuan di dalam sebuah bahasa yang terdiri dari beberapa kata. Sekurang-kurangnya itu terdiri dari subjek, predikat.
serta berpotensi menjadi sebuah kalimat. Klausa dapat dikatakan berpotensi menjadi sebuah kalimat disebabkan secara sekilas dia terlihat sama dengan kalimat. Perbedaan itu ialah hanya terdapat pada ketiadaan intonasi serta juga tanda baca pada klausa. Secara teori, unsur atau juga inti klausa ini ialah subjek serta juga predikat. Tetapi di dalam prakteknya, unsur subjek tersebut sering dihilangkan sehingga membuatnya tidak tertulis, tetapi tetap bisa atau dapat ditemukan secara eksplisit. Kemudian, contohnya, bersamaan dengan saya, Rian datang membawa seluruh bukti, titik. Nah, pada kalimat itu terdapat 3 klausa, yaitu yang pertama, bersama dengan saya, dalam kurung tidak terdapat subjek. Yang kedua, Rian datang. Yang ketiga, membawa sebuah bukti, dalam kurung tidak terdapat subjek, namun kita mengerti bahwa yang membawa seluruh bukti itu ialah Rian. Pengertian klausa menurut para ahli. Yang pertama, menurut pengertian Rusmaji. Menurutnya, klausa itu merupakan unsur kalimat, sebab sebagian besar kalimat itu terdiri dari 2 unsur klausa. Terus, menurut Ramlan, menurutnya, klausa itu merupakan unsur inti klausa adalah subjek, predikat. Namun demikian, subjek di sini juga sering dibuangkan, misalnya dalam kalimat luas, yaitu sebagai akibat dari penggabungan klausa dan juga kalimat jawaban. Kemudian ciri-ciri klausa. Adapun ciri-ciri klausa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai subjek baik itu secara tertulis atau tidak tertulis. Yang kedua, mempunyai predikat. Yang ketiga, tidak mempunyai intonasi akhir serta juga tanda baca. Atau jika ditambahkan unsur ini, maka klausa akan menjadi kalimat. Yang ketiga, klasifikasi macam jenis klausa. Yang pertama, jenis klausa berdasarkan strukturnya. A. Struktur bebas. Klausa bebas ini merupakan suatu klausa yang berfungsi menjadi sebuah kalimat. Akhirnya, apabila di dalam penulisan itu diawali dengan huruf kapital serta juga diakhiri dengan adanya tanda baca, maka klausa tersebut dapat menjadi kalimat. Bisa di dalamnya sebuah kalimat, inti dari kalimat tersebut berupa klausa bebas. Contohnya, yang pertama, kamu harus pergi. Yang kedua, dia menangis. Yang ketiga, ayah sangat marah. B. Klausa terikat. Klausa terikat ini merupakan klausa yang tidak berpotensi menjadi kalimat meskipun dalam penulisannya itu diawali oleh huruf kapital kemudian diakhiri oleh tanda baca. Contohnya, supaya kita sadar, ketika ibu tidur dekat kantor kelurahan. Yang kedua, jenis klausa berdasarkan fungsinya. A. Klausa subjek. Klausa subjek merupakan klausa yang berkedudukan ialah sebagai subjek di dalam sebuah kalimat. Contohnya, ternyata ayah sedang membaca buku itu. B. Kalimat objek. Klausa objek ini merupakan klausa yang berkedudukan ialah sebagai objek dalam sebuah kalimat. Contohnya, ibu sedang menyusun daftar belanjaan. C. Klausa keterangan. Klausa keterangan merupakan suatu klausa yang berkedudukan sebagai keterangan di dalam sebuah kalimat. Contohnya, karena sakit, Budi tidak pergi sekolah. D. Klausa pelengkap merupakan klausa yang berkedudukan sebagai pelengkap di dalam sebuah kalimat. Contohnya, aku dianggap sudah mati. Yang ketiga, jika klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. Yang ketiga, jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. A. Klausa lengkap. Klausa yang mempunyai unsur subjek serta predikat. Apabila subjeknya di awal disebut klausa lengkap susun biasa. Apabila subjeknya berada di belakang predikat, maka disebut dengan klausa lengkap susun balik. Dalam kurung inversi.
Contohnya, yang pertama, kami sedang bekerja. Yang kedua, ibu memasak. Yang ketiga, Rian sekolah hari ini. B. Klausa tak lengkap. Klausa tak lengkap ini ialah jenis klausa yang hanya mempunyai unsur predikat atau subjek. Contohnya, yang pertama, terpaksa berhenti dari pekerjaan. Yang kedua, sudah pergi dari tadi siang. Yang ketiga, sedang membuat kue. Yang keempat, jenis klausa dengan berdasarkan kata negatifnya. A. Klausa negatif. Klausa negatif ini merupakan klausa yang mempunyai kata negatif seperti tidak, bukan, jangan. Contohnya, yang pertama, ibu belum pergi. Yang kedua, bukan saya yang melakukannya. B. Klausa positif. Klausa positif ini merupakan klausa yang tidak mempunyai kata negatif sehingga predikatnya itu bersifat positif. Contohnya, yang pertama, saya berhasil melakukannya. Yang kedua, kami sedang menjadi anggota. 4. Berdasarkan fungsinya, predikatnya. A. Klausa verbal. Klausa verbal ini merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata kerja. Contohnya, yang pertama, kami berlari. Yang kedua, ibu memasak. B. Klausa nominal. Klausa nominal ini merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata benda. Contohnya, yang pertama, ibunya seorang guru. Yang kedua, dia siswa SMA. C. Klausa adjektival. Klausa adjektival adalah klausa yang disusun oleh kata sifat. Contohnya, yang pertama, baju yang mahal. Yang kedua, cerdas sekali. D. Klausa preposisional. Klausa preposisional ini merupakan klausa yang predikatnya itu ialah frasa dari kata depan preposisi. Contohnya, yang pertama, dari pasar malam. Yang kedua, menuju ke sekolah. E. Klausa numeral. Klausa numeral ini merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata atau juga frasa numeralia dalam kurung bilangan. Contohnya, yang pertama, 2 juta sebulan. Yang kedua, 3 kali sehari. Baik, saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan (EYD). Syarat kalimat efektif. Pada dasarnya ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak. Yang pertama, sesuai EYD, sebuah kalimat efektif harusnya menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Dan yang kedua, sistematis, sebuah kalimat yang paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek pelengkap hingga keterangan. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir dengan susunan kata yang ringkas, sistematis dan sesuai kaidah kebahasaan. Pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Selanjutnya, contoh kalimat ciri-ciri kalimat efektif. Untuk membuat kalimat efektif tidaklah sulit asalkan sebuah memahami ciri-ciri suatu kalimat dikatakan efektif. Berikut adalah 5 ciri-ciri sehingga suatu kalimat dapat dikatakan efektif. Yang pertama, kesedapan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. A. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. B. Jangan taruh kata depan preposisi
di depan subjek karena akan mengamburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. C. Hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. D. Tidak bersubjek ganda bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Yang kedua, kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Yang kedua, kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama, menyangkut kata jamak, dan yang kedua mengenai kata-kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kata jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Itu contoh dari kalimat tidak efektif. Terus siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Contoh dari kalimat efektif. Selanjutnya, ketidak efektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak, sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu. Jadi hilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut. Contoh dari kata sinonim. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Contoh dari kalimat tidak efektif. Ia masuk ruang kelas. Ketidakefektifan terjadi karena kata masuk dan frasa ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Namun, kata masuk lebih tepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadikan predikat. Yang ketiga, kesejahteraan bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata uang ada di kalimat sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan, paralel, dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contohnya, hal yang masih diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Contoh dari kalimat tidak efektif. Dan yang kedua, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Contoh dari kalimat efektif. Dan yang keempat, ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Penegasan digunakan pada fungsi yang sama. Contohnya, hal yang masih diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Contoh dari kalimat tidak efektif. Dan yang kedua, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Contoh dari kalimat efektif. Dan yang keempat, ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Contohnya, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Contoh dari kalimat tidak efektif. Yang kedua, kamu sapulah lantai rumahmu agar bersih. Contoh dari kalimat efektif. Yang kelima, kologisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kologisan kalimat yang kalian buat. Kologisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Itu contoh dari kalimat tidak efektif. Yang kedua,
Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan sekarang. Itu contoh dari kalimat aktif. Baik, jadi kesimpulannya gini. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa frase adalah satuan gramatikal berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif yang mengisi salah satu fungsi sintaksis. Pembentuk frase adalah morfem bebas. Frase tidak mempunyai predikat. Jenis frase antara lain frase eksosentrik, frase endosentrik, frase koordinatif, frase apositif. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata berkonstruksi predikatif. Artinya dalam konstruksi itu wajib ada komponen kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat. Dalam klausa, subjek yang wajib ada, objek wajib ada jika predikat berupa verba transitif. Jika bukan verba transitif, maka yang muncul adalah pelengkap. Keterangan tidak wajib dalam klausa. Kalimat adalah satuan yang langsung digunakan dalam berbahasa atau satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar. Klausa dilengkapi konjungsi bila diperlukan kalimat bila berasal dari klausa yang diberi intonasi final. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih diksi yang tepat dalam kalimat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.